sekolah online gitu kan. Jadi ibu rumah tangga pun yang notabene tuh kerjanya sebenarnya 24 jam ya bisa dibilang ya, baik itu mungkin yang full di rumah maupun itu yang ibu-ibu bekerja gitu kan, mereka perlu menjaga daya tahan tubuh supaya bisa beraktivitas dengan baik, nggak cepet emosian juga gitu kan. Nah, berikutnya yang perlu lagi adalah pekerja kantoran, apalagi yang sering-sering lembur gitu ya, itu kan pasti perlu untuk punya kondisi tubuh yang fit. Mereka perlu juga mengkonsumsi hemohim ini. Murid atau mahasiswa juga perlu menjaga daya tahan tubuh, apalagi lot pelajaran zaman sekarang itu ya, kalau kita lihat anak SD aja tuh mungkin kalau zaman saya sekolah dulu gitu ya, sekarang saya lihat pelajaran anak saya yang SD tuh dulu saya baru dapat di SMP mungkin gitu ya. Nah, yang SMP mungkin saya baru dapat di SMA, dia udah dapat di SMP gitu. Nah, itu mereka perlu daya tahan tubuh yang bagus untuk bisa belajar dengan baik, bisa berpikir dengan fokus gitu kan. Nah, yang terakhir adalah orang-orang tua yang udah lansia gitu ya, berumur 60 tahun ke atas mungkin kan, itu perlu menjaga daya tahan tubuhnya juga. Karena apa? Dengan kondisi usia mereka yang udah lanjut, ketika mereka sakit, itu pasti perlu takes time lebih banyak gitu ya untuk bisa recovery dibandingin kita mungkin atau mungkin anak-anak atau remaja yang usianya masih jauh lebih muda gitu kan. Nah, inilah mereka-mereka yang perlu untuk mengkonsumsi hemohim. Jadi hemohim di sini itu bukan hanya suplemen untuk mereka yang sakit. Kalau yang sakit udah pasti ya perlu mengkonsumsi. Kenapa? Supaya imun tubuhnya naik, imun tubuhnya stabil, peredaran darahnya juga lancar, dia bisa memperbaiki sel-sel tubuhnya yang sakit itu, yang rusak itu, sehingga kembali sehat. Nah, kalau orang sehat pun ternyata juga perlu, seperti yang tadi saya udah sebutin contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita mau dengar sama-sama, saya juga penasaran gitu ya, gimana sih nih ceritanya narasumber kita ya, Pak Johannes Cahya ya, yang udah hadir di sini. Malam Pak Johannes. Malam. Panggilannya biasanya Pak Johannes apa Pak Cahya nih? Aja biasanya. Pak Cahya. Cahya. Oke. Ya, salam kenal ya Pak Cahya ya. Salam kenal juga. Panggil Santi aja atau? Oke, nggak apa-apa Pak, silakan. Pak Cahya terlihat fresh banget nih ya, fit sekali ya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita malam ini mau ngobrol-ngobrol nih, mau denger ceritanya Pak Cahya nih. Iya. Dikatakan di acara ini kita mau denger sharing cerita, testimoni gitu ya. Ya. Kesaksian dari seorang Pak Cahya yang adalah cancer survivor. Ya, saya yakin teman-teman yang ada di sini juga pasti udah nggak sabar. Jadi waktu dan tempat saya berikan untuk Pak Cahya, silakan perkenalan juga. Buru-buru sih Santi. Padahal masih mau dengar nih apa tentang informasi tentang hemohimnya. Ya. Selamat semuanya para atonimian. Malam Pak. Selamat malam Bos Hendrik. Malam Bos. Malam Hendrik. Pak Cahya. Ya. Pak Cahya, ini sih si Pangling loh, kelihatan lebih muda daripada berapa bulan April kalau salah kita ketemu ya Pak Cahya ya? Ya di itu ya di apa? Jakarta Barat. Di ayam Karawaci. Iya. Ini kelihatan lebih muda banget Pak Cahya, gara-gara minum hemohim nih, gua langsung minum nih Pak Cahya. Ya, ya puji Tuhan lah, itu semua karena anugerah Tuhan ya Bapak Ibu semua. Saya boleh ada sekarang ini semua karena anugerah Tuhan lah.
itu karena mujizat Bapak Ibu. Kalau enggak ya saya mungkin sudah tidak bisa ketemu sama Ko Henry, sama semua yang lainnya gitu. Ya, saya langsung aja ya, atau gimana untuk menyingkat waktu? Soalnya ini panjang lebar nih. Monggo Pak. Sebentar ya, saya mau screenshot. Ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Yohanes Cahya, Bapak Ibu. Ini istri saya. Ini anak saya. Yang pertama Amadea Natania, terus yang kedua Faith Faresta. Ya, yang kedua itu kelas 2 SMP, yang pertama itu semester 5. Puji Tuhan. Ya, bedanya jauh. Ini foto sebelum sakit. Gitu. Ya, ini fotonya. Ya, ini sebelum sakit. Beberapa bulan sebelum sakit. Ya, ini latar belakang saya, Bapak Ibu, saya seorang rohaniwan. Ya, di suatu gereja di Jakarta, GKSI. Ya, ini kondisi saya ini pertengahan Maret, Bapak Ibu. Minggu kedua Maret. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya kenapa bisa sehat kayak gini? Karena saya mengkonsumsi hemohim sudah lama, Bapak Ibu. Tapi minumnya cuma 1 atau 2 gitu ya, maksimal seperti itu. Sama vitamin C. Nah, itu aja yang saya konsumsi ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya akhir Maret, tanggal 29 Maret 2021, saya medical check up, Bapak Ibu. Jadi medical check up itu sangat perlu sekali, ya minimal setahun sekali lah, Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Ya. Nah, dalam medical check up ini saya di BSD, di Eka Hospital, dengan hasil seperti ini, Bapak Ibu. HB-nya 11, mungkin Bapak Ibu atau ada dokter mungkin bisa baca kan. Nah, ini yang tanda panah itu yang nilainya HB saya 11, leukosit saya 19,8 hampir 20, sedangkan normalnya tuh 10.000, 11 lah. Terus jumlah trombosit itu 49.000. 49.000 ini saya masih bisa bawa mobil kemana-mana, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini DBD, kalau bukan juga Tuhan kasih kekuatan saya, dan juga ada hemohim juga yang saya konsumsi, itu mungkin udah kolaps 49.000. Karena 60.000 pun juga DBD kolaps, Bapak Ibu. Ini tanggal 31 bulan Maret tanggal 2021. Ini tanggalnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini asam urat saya 7,3. Ya, tadi ya sebelum mulai Jessica nanya itu asam urat 7,3 saya. Nanti saya akan jelaskan kenapa asam urat ini. Ini awal-awal saya 7,3 ya. Nah, karena saya belum harus ada perbandingan ini hasil labnya, saya harus datang ke Biomedica. Ternyata hasilnya pun juga sama. HB saya 11, antara 10 sampai 11. Nilai rujukan itu 14 sampai 16. Trombosit itu 42.000. Normalnya itu 150.000 sampai 400.000. Leukosit saya itu 16.000 sama. Akhirnya saya disuspek itu terkena leukemia akut, Bapak Ibu. Tapi belum ada pemeriksaan dari dokter. Nah, disarankan dari Biomedica pun juga harus ada pemeriksaan sum-sum tulang belakang. Karena sel gelas saya 40%. Nah, dari kedua saya dicek itu dari 2 lab, itu saya harus cek satu lagi. Satu lagi itu di Medistra, Bapak Ibu. Di Medistra itu tanggal 9. Beda kurang lebih 1 minggu. Ini tanggal 14 ya, kurang lebih 1 mingguan lah. Saya harus di Medistra, ternyata hasilnya makin meningkat, Bapak Ibu. Jumlah selnya itu meningkat, sel blastnya pun juga meningkat, Bapak Ibu. Tadinya cuma 40%, dalam waktu 1 minggu itu sel blastnya udah 81%. Mungkin Bapak Ibu, sel blast itu kan adalah sel cancer. Sel cancer yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, itu sel blastnya 81%. Ya. Nah, akhirnya saya
di kesannya itu kena AML M1. Nah, akhirnya saya harus ada tindakan BMP, Bapak Ibu. Nanti saya nggak jelasin tentang apa itu BMP. Bapak Ibu bisa lihat di Google, bisa cek itu BMP itu apa. Nah, itu untuk pengambilan cairan sumsum tulang belakang, Bapak Ibu. Karena semua apa yang ada dalam tubuh kita itu semuanya ada di sumsum tulang. Nah, ini waktu pengambilan sumsum tulang belakang cairannya. Nah, ini alatnya, Bapak Ibu. Alatnya suntikannya tuh ke Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak mungkin bisa tahu seperti tambal ban tubeless. Itu seperti letter T, terus suntikannya yang di tengah itu dimasukin di tengah-tengah yang letter T itu yang sebelah kiri. Yang warna pink itu dimasukin baru disedot, ditarik. Nah, itu linunya minta ampun, walaupun saya di bius ya, di obat bius itu. Nah, itu jarumnya gede sekali seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, akhirnya nah ini nah leukemia itu apa? Saya sedikit aja, itu sangat berbahaya sekali. Saya terkena leukemia akut di diagnosa itu menyebabkan kematiannya itu hitungan hari dan hitungan minggu, Bapak Ibu. Hitungan hari, hitungan minggu kalau tidak ditangani dengan segera, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di Google. Nah, saya kadang-kadang sekalipun kita mengalami badai dan goncangan, Bapak Ibu, serta penderitaan apapun, tetapi kita tetap meyakini dan mempunyai kepastian iman bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjamin dan mampu memberikan masa depan dan pengharapan di dalam hidup saya, Bapak Ibu, waktu itu. Nah, akhirnya saya tetap juga percaya sama Tuhan setelah didiagnosa, Bapak Ibu. Saya terkena leukemia akut. Saya karena harus dirawat di RSCM, Bapak Ibu. Waktu itu saya harus pilih RSCM atau Darmais. Tapi karena dokternya juga dari Medistra, dia praktek di RSCM, akhirnya saya di RSCM. Tapi saya hanya memandang Tuhan saja, Bapak Ibu. Saya percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu hanya kalau kita percaya sama Tuhan yang punya hidup kita, biarlah hidup kita pun juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi kita biarlah mau mempunyai pandangan kita itu seperti pandangan bukan cara kita. Jangan mempersempit. Karena biarlah kita punya pandangan seperti cara Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini. Karena dialah yang satu-satu punya kuasa. Saya ada ini, Bapak Ibu. Saya tidak mengerti, Bapak Ibu. Apa yang kuperbuat, Tuhan, saya nggak mengerti bahwa Tuhan itu lakukan sama saya. Itu saya nggak mengerti. Kok saya bisa kena cancer, Bapak Ibu. Saya drop 1 minggu, 2 minggu pertama, Bapak Ibu. Saya drop, tetapi saya percaya suatu saat saya pasti akan mengerti. Karena hidup ini adalah sebuah misteri ilahi, Bapak Ibu. Semua manusia tentu tidak memahami dengan pasti perjalanan hidupnya. Walaupun demikian, setiap liku persoalan kehidupan kita tidak pernah berjalan keluar dari poros kehendak Allah. Masalah kehidupan pun adalah bagian perjalanan iman kita bersama Tuhan, dan belajarlah untuk tetap percaya meskipun mengerti, ketahuilah bahwa Tuhan merenda segala sesuatu indah pada waktu itu, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya ya mau nggak mau tetap harus lakukan, harus tetap jalanin apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Akhirnya saya pemeriksaan di RSCM, Bapak Ibu, tanggal 26 bulan April, Bapak Ibu. HB saya waktu itu belum kemo, ini belum kemo, Bapak Ibu. HB saya 9,7, trombosit saya semakin turun jadi 37.000, leukosit saya itu semakin tinggi, Bapak Ibu, jadi 111.000, Bapak Ibu. Kalau normalnya itu 4.000 sampai 10.000, Bapak Ibu. Nah, sel belas saya itu makin tinggi, tadinya 81 jadi 90, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya harus ada tindakan leukophoresis, Bapak Ibu. Leukophoresis ini seperti cuci darah. Jadi darah saya diambil, itu dimasukkan ke dalam mesin ini, itu dibagi bagi 3. Plasma, darah putih sama darah merah. Darah merah sama plasma masuk kembali ke tubuh saya. Darah putihnya itu dibuang. Ya, 1 liter ini. Pertama dibuang 1 liter, Bapak Ibu. Ini sudah ada di mana-mana karena harus cepat, Bapak Ibu. Ini saya leukophoresis, Bapak Ibu. Ini leukophoresis karena tindakannya itu harus cepat. Nah, ini yang saya mengalami pendarahan, Bapak Ibu, karena leukosit saya itu semakin 111.000. Itu cuma keluar aja begitu saja, Bapak Ibu. Begitu juga di mata.
Di mata ini saya nggak bisa nggak bisa melihat Bapak Ibu. Kalau melihat ada orang di depan itu mukanya itu seperti ketutup kayak darah gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ini juga ya saya sembuhnya ini Bapak Ibu, ini saya foto-fotonya nggak terlalu mengerikan karena bisa Bapak Ibu bisa lihat lah. Istilahnya saya di sini. Nah, ini yang paling bawah ini sudah sembuh. Ini sembuhnya pakai propolis spray Bapak Ibu. Ini saya sudah pendarahan di lidah, bolong, terus amandel saya membesar Bapak Ibu. Ini bolong di lidah. Nah, semua pendarahan ini mengalami saya darah, nelen juga sakit Bapak Ibu. Mata merah, penglihatan terhalang, tidak bicara secara normal. Akhirnya dokter THT itu datang ke kamar saya Bapak Ibu. Kamar saya, terus dia mau melobangin leher saya supaya saya bisa bernapas, supaya saya bisa ngomong, saya bisa tidur karena saya nggak bisa tidur sama sekali Bapak Ibu. Nah, itu saya mengalami ini maut yang pertama yang saya alamin Bapak Ibu, karena 111.000 itu leukositnya Bapak Ibu. Nelen pun juga sakit, saya nggak bisa makan. Nah, akhirnya setelah leukophoresis Bapak Ibu pasti harus cek darah lagi untuk menentukan. Nah, kita yakin dan percaya, kita berharap supaya leukosit itu semakin turun, tapi semakin tinggi Bapak Ibu. Jadi leukositnya itu 229.000. Normalnya 10.000 Bapak Ibu. Normalnya 4.000 sampai 10.000. Sedangkan saya leukosit saya darah putih itu 229.000. HB saya semakin turun 7,4, itu harus transfusi. Trombosit juga 40.000 Bapak Ibu. Puji Tuhan ya istilahnya nggak kolaps ini Bapak Ibu. Nah, ini ada asam urat di bawah itu jadi 5 Bapak Ibu, karena saya tetap minum konsumsi hemohim. Nah, akhirnya saya harus tindakan kembali leukophoresis yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini yang tindakan leukophoresis yang kedua Bapak Ibu bisa melihat di jendela ini siang, yang di sebelahnya itu malam. Jadi leukophoresis ini 4 sampai 5 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan ini yang kedua. Akhirnya setelah itu, nah ini darah putihnya seperti kopi susu Bapak Ibu, dibuang. Ini darah putih. Nah, ini darah putih saya itu dibuang 1 liter. Jadi ini udah 2 liter yang dibuang di tubuh saya. Nah, akhirnya setelah itu saya harus ambil darah lagi di lab. Harapan saya itu harus turun Bapak Ibu. Tapi ternyata makin tinggi. 238.000 Bapak Ibu. Antara 10.000 sampai 238.000. Jumlah trombosit 40 masih tetap. HB saya semakin turun. 6,9. Sel belas saya makin naik jadi 92.000 Bapak Ibu. Kurang 8% lagi untuk nyampe 100%. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu, dan bukan juga anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, saya juga udah lewat di sini Bapak Ibu. Ini kanker darah itu kanker yang paling mematikan Bapak Ibu, dari kanker-kanker yang lain. Nah, akhirnya leukophoresis yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang ketiga dibuang, leukophoresis. Nah, setelah itu yang ketiga, saya harus lab lagi, periksa lab lagi. Ternyata bukannya turun Bapak Ibu, semakin tinggi, 251.000. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah 2 minggu, sudah drop. Siapapun orangnya Bapak Ibu, kalau sudah didiagnosa kanker Bapak Ibu, maaf kata, itu pikirannya sudah pasti maut. Pasti sudah pikirannya mati Bapak Ibu. Nah, saya punya, ini sel belasnya jadi 91, trombosit ya udah mulai normal, HB saya 5,8, itu harus, ini persiapan untuk kemo Bapak Ibu. Kalau kemo ini harus stabil dulu nilai saya. Akhirnya saya harus leukophoresis yang keempat Bapak Ibu. Akhirnya 4 liter yang dibuang dalam tubuh saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dokter katakan ataupun juga suster, bahwa saya tuh kalau bukan stamina saya yang kuat Bapak Ibu, itu sudah penyumbatan di mana-mana Bapak Ibu, dan mungkin bisa juga stroke. Saya bisa stroke karena apa? Leukositnya tinggi banget, 251.000. Nah, makanya dengan cepat karena pendarahan di mana-mana Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya bisa cuma saya semangat saja Bapak Ibu. Semangat dan punya hati yang gembira Bapak Ibu, karena hati yang gembira adalah
obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Ini saya bukannya seperti orang-orang yang bikin konten, Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali sama istri yang 24 jam menungguin saya. Saya pada saat saya nyanyi, pada saat saya semangat untuk ngadapin kemo setelah leukophoresis itu, Bapak Ibu, itu istri saya dengan diam-diam itu memvideokan saya gitu, Bapak. Memvideokan saya itu, walaupun rumah sakit bagus, Bapak Ibu, obat bagus, terus dokter juga pinter, tapi kalau nggak ada semangat dalam diri kita, semangat dan punya hati yang gembira, itu percuma, Bapak Ibu. Semuanya nol. Jadi hanya semangat dan punya hati yang gembira dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, ini, nah, kegembiraan adalah salah satu kondisi emosi yang positif, Bapak Ibu. Biasanya orang yang dalam keadaan gembira itu akan mengalami peningkatan hormon endorfin dan oksitosin yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Bapak Ibu. Ini yang saya bisa jalanin, Bapak Ibu. Kalau enggak, saya pun juga drop, Bapak Ibu. Anak-anak masih kecil, ya, saya harus tinggalkan istri saya. Saya pun juga harus mikirkan, biayanya bagaimana. Kalau kena cancer itu pasti perawatannya itu panjang, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan semuanya karena Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan yang saya bisa, ini persiapan mau kemo, Bapak Ibu. Ini saya harus periksa jantung. Saya nggak jelasin, ini puji Tuhan, syukur. Jantung saya bagus, Bapak Ibu, semua. Karena saya rajin minum omega 3, Bapak Ibu. Omega 3 yang saya konsumsi itu yang membantu. Sehingga jantung saya echo juga bagus. Nah, ini saya pasang CVC, Bapak Ibu. CVC itu untuk infus obat kanker, karena kalau ditaruh di tangan itu nggak bisa, harus di urat saraf besar gitu, ya kan, di situ. Jadi ini seperti ini. Nah, ini kondisinya, Bapak Ibu. Kondisinya seperti nggak sakit, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya alami, Bapak Ibu. Maut yang pertama itu, Bapak Ibu, saya sudah drop. Itu 5 minggu pertama saya ada di rumah sakit di RSCM, Bapak Ibu. 5 minggu. Nah, setelah itu saya transfusi, Bapak Ibu, saya kemo, Bapak Ibu. Saya mengalami maut juga yang kedua, Bapak Ibu. Maut yang kedua itu saya menggigil, Bapak Ibu. Menggigil setelah transfusi darah, Bapak Ibu. Darah itu masuk dalam tubuh saya sudah 15 menit. Tapi sudah 15 menit itu darah itu tidak cocok. Saya menggigil 3 jam tanpa berhenti, Bapak Ibu. Saya sudah berserah sama Tuhan. Saya sudah, aduh Tuhan, saya serahkan hidup saya. Saya udah ngalamin, udahlah pasti saya udah meninggal. Nah, sampai saya, suster, dokter, kok diem saja? Saya menggigil sampai sakit semua, sampai tulang-tulang. Akhirnya tadinya saya tidak pasang oksigen, saya harus pasang oksigen. Seumur hidup saya baru kali ini saya mengalami oksigen masuk ke hidung saya, Bapak Ibu. Tidak enak, Bapak Ibu. Itu walaupun setelannya rendah banget, itu tidak enak, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kiri ini pada saat saya setelah selesai menggigil, Bapak Ibu. Tadinya tidak ada monitor di ranjang saya. Akhirnya pasang monitor, Bapak Ibu. Ini di kelas 1, Bapak Ibu. Saya kelas 1 ini. Ya. Nah, ini seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, next. Nah, ini kondisinya, Bapak Ibu, setelah menggigil. Setelah transfusi darah. Nah, itu transfusi darah setelah menggigil itu sekitar jam 7 sore, Bapak Ibu. Itu diberhentikan. Jam 1 malam itu mulai lagi obat kemonya dimasukin sama transfusi darah, Bapak Ibu. Diganti darah yang baru. Nah, ini Bapak Ibu kondisi saya, Bapak Ibu. Kondisi saya, ini sebetulnya ada videonya 8 menit, ya nggak usah. Nah, ini kondisi saya, Bapak Ibu. Pada saat saya menggigil selama 3 jam tanpa berhenti, Bapak Ibu. Saya, ya puji Tuhan, saya didoakan ada seorang pastor di Surabaya dari Singapura, tapi dia bikin Zoom di Surabaya melalui gereja yang di Surabaya. Nah, ini puji Tuhan. Nah, ini kondisinya, Bapak Ibu. Kondisinya pasca kemo yang pertama di VIP, Bapak Ibu. Bapak Ibu,
seorang leukemia Bapak Ibu, seorang leukemia itu tidak bisa disatukan dengan kanker yang lain Bapak Ibu. Dia harus tersendiri, dia harus steril kamarnya Bapak Ibu. Karena apa? Setelah kemo itu virusnya itu sangat sensitif sekali, imunnya selalu sangat sensitif karena itu naik turun leukositnya, trombositnya sama HB-nya. Makanya saya langsung, karena pada waktu itu ada kamar rim di RSCM itu cuma dua Bapak Ibu, kamar sterilnya seluruh Indonesia. Saya dapat waktu itu nomor 11, yang bulan Novembernya aja belum dapat, saya nomor 11. Tapi semuanya karena Tuhan Bapak Ibu. Dan itu juga saya akhirnya di-upgrade ke VIP Bapak Ibu. VIP juga ini dua tempat Bapak Ibu. VIP 2 tempat, itu 12 hari aja habis sekitar 127-an Bapak Ibu. Saya harus bayar 37, ya puji Tuhan, sisanya tuh di-cover sama BPJS Bapak Ibu. Ya itu kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan mereka Bapak Ibu. Dan saya pun juga, nah ini pasca kemo saya yang pertama Bapak Ibu. Rambut saya rontok. Ya Bapak Ibu. Nah ini rontok. Nah ini kondisi saya setelah kemo yang pertama Bapak Ibu. Ini waktu kemo pertama itu hemohim itu tidak banyak yang saya konsumsi karena apa? 24 jam itu obat cancer itu ada di tangan saya, diinfus semua. Jadi akhirnya pas saya bisa, saya baru minum. Tapi kalau enggak bisa. Nah makanya kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Nah akhirnya Bapak Ibu setelah kemo yang pertama, recovery di rumah 1 bulan, saya masuk lagi Bapak Ibu. Setelah masuk, saya harus di BNP tanggal 17 Juni Bapak Ibu. Itu hasilnya BNP itu, hasilnya sel blastnya itu 4,5%. Kalau udah di bawah 5%, dokter katakan itu sudah normal. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya saya harus masuk ke kemo konsolidasi Bapak Ibu. Kemo konsolidasi, jadi harus kemo lagi. Tapi sebelum kemo Bapak Ibu, itu saya harus semuanya kan waktu tahun lalu itu kan COVID itu Delta lagi tinggi Bapak Ibu. Ya kan, Delta lagi tinggi, semuanya itu harus diperiksa. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak ada yang jenguk, tidak ada apa. Saya cuma berdua aja sama istri Bapak Ibu. Gimana kalau misalnya kita nggak semangat, itu makin drop Bapak Ibu. Akhirnya kan apa? Saya mengalami mau kemo, pada saat saya periksa COVID, akhirnya saya kena COVID Bapak Ibu. Ini mengalami maut yang ketiga Bapak Ibu. Ini terjadinya tanggal 2 bulan 7 Juli pada saat Delta itu tinggi-tingginya Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu, kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, saya juga udah lewat. Karena apa? Saya pengorbit, saya baru pulang dari kemo. Pulang dari kemo ternyata udah positif. Karena apa? Di dalam satu rumah itu istri saya sudah pencium sama kedua anak saya, penciuman sama perasaan itu udah tidak ada. Tapi saya tetap waktu recovery di rumah itu minum hemohim itu baru 3 Bapak Ibu. 3. Terus ada teman saya kasih noni yang hampir mirip dengan atomik, tapi dia dari Amerika. Akhirnya saya minum seperti itu ya. Nah akhirnya saya pun juga tadinya nggak percaya saya kena COVID. Saya bilang sama dokter saya mau PCR di luar aja. Terus dokter bilang udah Pak, nggak usah buang-buang uang, istilahnya Bapak istirahat aja 1 minggu pasti Bapak negatif. Ya puji Tuhan sih Bapak Ibu, akhirnya 1 minggu kemudian tanggal 13 Juli saya dinyatakan bebas COVID Bapak Ibu. Ya kan. Nah itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Nah ini akhirnya saya masuk kemo yang kedua Bapak Ibu. Masuk kemo kedua itu saya 1. Karena ada siklusnya, karena ini konsolidasi, saya bawa hemohim 1 dus. 2 dus Bapak Ibu. Probiotik, spirulina semua itu dalam 1 tas saya bawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Ini yang saya bawa. Nah ini kamarnya Bapak Ibu, kamar rimnya di rumah sakit RSCM Bapak Ibu. Ini cuma ada 2 seluruh Indonesia. Ini yang sebelah kanannya itu kelas 1 Bapak Ibu. Nah ini yang sebelah kiri ini yang kamar yang steril. Ya ini kemo yang kedua. Nah saya minum Bapak Ibu. Hemohim ini saya minum. Minumnya itu kemo ada siklusnya. Kemonya itu jadi gini, masuk kemo, obat kemo itu jam 4 sore sampai jam 8 malam.
Nah jam 8 malam itu baru masuk lagi jam 4 pagi. Nah setelah jam 8 malam itu saya minum 2 hemohimnya. Nah 3 jam sebelum masuk obat kemo pagi-pagi, saya minum 2 lagi hemohimnya. Jadi saya total itu hemohim itu minum 6 Bapak Ibu. Sehari itu. Sehari itu minum 6. Pagi 2, siang 2, malam 2 Bapak Ibu. Nah, akhirnya kondisinya saya setelah minum hemohim itu minum juga spirulina Bapak Ibu, probiotik juga itu yang saya minum Bapak Ibu. Nah, akhirnya kondisi saya ini 1-2 hari setelah pulang dari rumah sakit itu langsung bisa bawa mobil Bapak Ibu. Kemana-mana. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan melihat kondisi saya itu nggak mungkin orang kena kanker darah, kanker yang mematikan tapi masih bisa bawa mobil Bapak Ibu. Nah akhirnya setelah kemo kedua, saya sel blast lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan sel blast saya itu semakin tinggi lagi, jadi 10%. Tapi saya puji Tuhan bahwa saya dapat dokter yang pintar, dokter yang baik, sehingga dia mengatakan, oh Pak bagus, ini obatnya respon. Ini tanggal 13 Agustus. Nah akhirnya Bapak masuk ya ke kemo yang ketiga. Nah ini kemo ketiga Bapak Ibu. Kemo konsolidasi yang kedua. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisinya saya seperti ini. Setelah minum 6. Sehari itu 6. Seperti tidak sakit Bapak Ibu. Makanya semua juga dokter apa perawat juga nggak percaya. Karena Pak, perawat juga tahu. Saya bilang hemohim ini ada kandungan madunya. Kalau ada madunya dia percaya dan boleh kita konsumsi Bapak Ibu. Tapi kalau herbal yang lain, misalnya ada orang yang kayak jahe, kunyit atau apa, dia nggak boleh. Tapi kalau madu, dia boleh. Nah, akhirnya saya minum itu. Nah, ini hasilnya kemo ketiga itu dari tanggal 2 Oktober sampai 22 Oktober, Bapak Ibu. Ya, istilahnya nilainya naik turun, Bapak Ibu. Setelah itu, saya cepat. Setelah kemo ketiga, Bapak Ibu, saya harus ambil cairan sumsum tulang belakang juga lagi di pinggul saya. Tapi puji Tuhan hasilnya 2% Bapak Ibu, saya blastnya. Sudah turun. Itu udah 2 November Bapak Ibu. 2 November. Akhirnya puji Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Nah ini 11 November sampai 17 Desember hasilnya juga bagus Bapak Ibu. Normal. Semua. Leukosit, trombosit, HB pun juga itu semuanya normal Bapak Ibu. Nah akhirnya ini recovery waktu di rumah Bapak Ibu. Dokter dia bilang, oh Pak Cahya, hasilnya bagus banget. Jadi hasil labnya itu menjawab tentang BMP-nya ini. Nah saya ini konsultasi sama dokter yang nangani saya, dokter Nadia Ayu yang sebelah kiri, yang warna hijau. Bapak Ibu bisa lihat, kondisi saya seperti ini, baru kemo ketiga Bapak Ibu. Nah dokter bilang, oh Pak, Bapak tuntasin ya kemo yang keempat. Oh iya dok, tapi saya mau liburan dulu. Akhirnya saya liburan dulu, saya pulang ke Cirebon sama pulang ke Bandung, bawa mobil sendiri Bapak Ibu. Itu kalau bukan Tuhan kasih kekuatan dan saya juga mengkonsumsi hemohim, itu wah enggak bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang lagi perawatan tapi kondisinya seperti bukan orang sakit. Ya kan? Nah, ini setelah liburan Bapak Ibu, liburan tahun baru, saya tanggal 10 Januari itu saya masuk kemo keempat. Kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Ini kemo keempat. Nah itu bisa bayangkan ininya apa obat-obat kemonya. Nah ini yang saya masuk ke kemo yang keempat. Ya saya ini bukan promosi tapi ini karena semuanya juga atomian ya puji Tuhan. Ini yang saya konsumsi Bapak Ibu. Ya nanti saya lihat. Nah ini kondisinya pada saat kemo yang keempat. Saya masih diinfus juga. Tapi apakah saya ngalamin drop juga? Iya, saya ngalamin drop juga. Saya sempat minum hemohim juga, maaf kata, muntah juga Bapak Ibu. Tapi saya paksa, karena Pak, asupan itu sangat penting banget Bapak Ibu. Karena pada saat kemo pertama itu, saya nggak minum hemohim, nggak minum spirulina, itu saya kena hulu hatinya Bapak Ibu. Karena yang tadi saya bagus sekali, Santi menjelaskan tentang hemohim, di situ ada efek juga kan setelah kemo itu. Nah saya ulu hati saya sakit sampai 20 hari itu nggak berhenti sakitnya Bapak Ibu. Walaupun dicoba pakai obat antibiotik apapun gonta ganti itu nggak bisa karena leukosit saya lagi tinggi. Nah saya drop ini Bapak Ibu.
Nah, ini yang saya konsumsi Bapak Ibu. Saya konsumsi selama saya perawatan Bapak Ibu. Ini ada 15 macam Bapak Ibu. Ya, hemohim itu 4 sampai 6 saset sehari, vitamin C cuma 1 hari, 1, omega 3 2, spirulina 2 sampai 4, probiotik 1, iron nanti Bapak Ibu bisa lihat aja ya. Nah, ini kenapa ada body lotion itu pada saat itu saya nanti akan jelaskan di sini. Nah, Bapak Ibu, orang sakit benar. Orang sakit itu mahal. Sakit itu mahal Bapak Ibu. Saya 2 bulan, 3 bulan pertama Bapak Ibu. Itu harus saya tuh konsumsi produk-produk Atomi itu hampir 10.500.000-an. 10.300.000. Satu hari itu 214 Bapak Ibu. 215 satu hari sampai sekarang Bapak Ibu. Yang saya masih konsumsi, tapi yang sudah jarangin saya paling pomegranate, red ginseng kalau saya butuh stamina saja. Tapi kalau salvamento, iron, rhodiola, probiotik, spirulina, omega, vitamin C, sama hemohim, sampai sekarang saya masih tetap konsumsi. Kenapa ada salvamento, Bapak Ibu? Karena salvamento itu pada saat kita setelah kemo, Bapak Ibu, itu saya, maaf kata, kencing itu tidak bisa ditahan, Bapak Ibu. Jadi kayak dol, gitu. Jadi pada saat itu saya sempat maaf kata, sempat udah keluar di celana gitu. Waktu di rumah sakit. Tapi setelah saya minum salvamento sehari aja satu misalnya, tapi saya udah bisa tahan. Gitu loh. Kalau misalnya di mobil kita harus cari SPBU atau apa, nah itu bisa ditahan. Nah, saya konsumsi itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kayak hasil kemo yang keempat tanggal 25 Januari sampai tanggal 31 Januari Bapak Ibu. Ya. Ini pun juga saya ngalamin udah rasa putus asa juga Bapak Ibu. Karena apa? Leukosit saya itu turun sampai 190 Bapak Ibu. Ya, HB saya, trombosit saya juga sampai 10. Nah, Bapak Ibu, karena apa Bapak Ibu? Ini saya ngalamin kayak gini di kemo yang Januari. Karena apa? Tanggal 10 sampai tanggal 31 Januari itu, saya hasilnya bagus Bapak Ibu. Dokter pun juga udah bilang, Pak, nanti besok Imlek Bapak di rumah ya. Oh iya, puji Tuhan dok, saya terima kasih. Katanya sorenya ngedrop Bapak Ibu. Saya sorenya ngedrop Bapak Ibu. Dan ngedrop itu trombosit 37.000. Leukosit 0,9. Nah, HB-nya saya 9. Nah, asam urat saya 6,6. Itu naik turun ya. Yang tadi saya jelaskan sama Jessica. Jadi, itu karena hemohim juga, itu bisa mempengaruhi asam urat juga kita. Ya. Nah, ini dampak kemo, Bapak Ibu. Makanya saya pakai Hembody. Pakai Hembody ini hilang, Bapak Ibu. Tapi, dokter nggak mau istilahnya ya tanda kutip lah ya, dokter juga istilahnya akhirnya dia panggil dokter kulit diperiksa, padahal saya udah mulai hilang dengan Hembody itu Bapak Ibu ya. Ini seperti DBD. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ini tanggal 1 Februari sampai tanggal 7, akhirnya saya pulang itu tanggal 8 Februari Bapak Ibu. Makanya kenapa maaf kata Bapak Ibu, mungkin kalau di sini ada dokter tuh, saya dari tanggal 1 Februari Bapak Ibu, antibiotik saya itu digonta-ganti tiap hari Bu. Bukan tiap hari, misalnya pagi diminum antibiotik, ngelihat siang, nggak ada pengaruh lagi, sorenya diganti lagi antibiotik. Itu tiap hari sampai tanggal 7 Bapak Ibu. Tapi saya, ya udahlah, saya minum hemohim aja. Setelah minum itu, minum hemohim. Gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya tanggal ini berapa? Tanggal 7 ini, trennya tuh udah mulai naik. Akhirnya saya tanggal 8 boleh pulang Bapak Ibu. Saya tanggal 8 boleh pulang. Ya, makanya saya ada, istilahnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya kan? Itu yang saya ini Bapak Ibu, saya tahu sekarang nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, anugerah Tuhan juga Bapak Ibu, saya sakit-sakit pun juga ya Bapak Ibu, saya bisa menyelesaikan S2 saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini S2 saya, ini tanggal 23 Desember Bapak Ibu. Pada saat saya perawatan, pada saat saya belum kemo yang keempat, saya harus ada ujian tesis. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya akhirnya bisa lewat, dan ujian pun juga saya bisa lulus Bapak Ibu. Tinggal di wisuda aja. Ya, itu
masa-masa saya Bapak Ibu. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, terakhir saya kemo itu kan bulan Februari Bapak Ibu. Dan akhirnya saya kontrol bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus yang sebelah kiri Bapak Ibu, itu nilainya normal semua Bapak Ibu. Cuma yang terakhir kemarin tanggal 22 Agustus 2022, LDH saya aktivitas kansernya itu naik sedikit 256 Bapak Ibu. Harusnya normalnya itu di bawah 250 Bapak Ibu. Nah itu ya puji Tuhan sampai sekarang itu normal semua saya. Nah ini kondisi saya setelah kemo, saya akhirnya bisa ke Jogja, bisa ke Semarang, bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Karena saya suka jalan-jalan. Nah, ya itu sedikit ya saya sharing Bapak Ibu. Mungkin waktunya kelamaan kali ya, Santi ya. Itu jadi puji Tuhan sampai sekarang kondisi saya ya seperti ini Bapak Ibu. Sudah ya puji Tuhan saya juga udah mulai aktif lagi bulan Mei kemarin, karena saya dalam 1 tahun itu saya nggak aktif di tempat kerja saya sebagai rohaniwan. Akhirnya sekarang sudah mulai aktif lagi, diaktifkan kembali bulan Mei yang lalu. Nah itu semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kenapa saya juga nggak menjelaskan tentang hemohimnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Santi, cukup bagus sekali, ya luar biasa. Jadi makanya kenapa saya tetap konsumsi hemohim, itu karena untuk menyembuhkan memulihkan NK sel yang mati. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat kemo itu sel baik, sel jahat itu semuanya dihancurkan. Nah pada saat kosong itu kita apa yang dikonsumsi? Nah konsumsinya yaitu hemohim, semua yang produk-produk atomi itu yang membuat NK sel saya bisa ya dengan kondisi saya seperti sekarang ini gitu, ya kan? Nah itu yang saya ya ini semua juga bisa semangat, itu semua juga karena keluarga Bapak Ibu, semua karena keluarga, berkat juga dorongan doa-doa juga. Ya saya terima kasih juga kepada Bro Hendrik ya, istilahnya keluarga yang selalu mendukung di dalam doa dalam saya sehingga saya boleh sembuh, dan sekarang sel belah saya sudah 0% Bapak Ibu. Itu karena Tuhan lah. Ya, itu saja sih Santi yang saya bisa bagikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada Q&A silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banget nih Pak Cahya buat sharingnya malam ini ya. Pertolongan dan penyertaan Tuhan itu nyata ya Pak ya. Puji Tuhan. Sebelum lanjut Santi, saya sedikit ya memang saya bersyukur sih saya bisa juga sama Ko Henry ya, selanjutnya di Atomi. Saya pun juga dari grup 313, saya juga dari Joni Kasidi, dari Ibu Yani gitu. Jadi istilahnya sebelah kanannya Joni Kasidi. Kalau mungkin Ko Henrik sebelah kiri, ya saya sebelah kanan. Tapi semuanya kita sama-sama satu saudara, dalam arti bukannya selain, karena kita pun juga kalau banyak orang yang tahu produk Atomi, kita pun juga dapat benefit, dapat income tentang bonus mastership kan, mastership global seperti ini. Nah itu aja, terima kasih. Ya, thank you Pak Cahya. Boleh kita kasih gambar jempol mungkin ya buat Pak Cahya atas sharingnya malam ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati, merasa inspirasi gitu ya. Keren banget. Nah, tadi Pak Cahya udah menawarkan gitu ya buat ada yang mau bertanya mungkin atas sharingnya malam ini. Mungkin saya baca dulu yang ada di chat kali ya Pak Cahya ya. Silakan. Yang pertama itu dari Bapak ya, mungkin ya ini ya, Pak Arika. Pak, apa waktu kecil Bapak tidak apa-apa ya? Silakan Pak. Langsung jawab ya. Ya. Terima kasih Pak Ari ya. Ini saya
tanya sama dokter, kenapa saya bisa kenali kimia dari genetik. Dokter katakan tidak ada. Genetik itu belum teruji. Kalau misalnya saya bilang apakah dari makanan, juga tidak. Tapi rata-rata dokter itu mengatakan itu dari radikal bebas ataupun juga dari radiasi. Itu yang mengakibatkan kanker itu seperti itu. Jadi makanya kalau radikal bebas di sekitar kita ataupun juga radiasi, itu mungkin kita menanggulanginya untuk dari kan banyak antioksidan.